Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya, amin. Termasuk rezeki saya juga dong ya. Film yang bakalan kita sajikan kali ini berjudul Green Snake The Origin 2025. Masih di film terbaru guys di tahun ini. Sekedar opening awal ya. Film ini mengisahkan tentang sosok siluman ular hijau yang tidak memakan manusia, tetapi hanya iblis yang jadi korbannya. Namun, karena ada suatu hal yang tidak pernah ia lakukan, justru ia tertuduh, diserang, dan diusir setelah terjadi kesalahpahaman oleh orang-orang di penduduk Huangzhou. Dan di dalam pelariannya, ular hijau yang terluka bertemu dengan hantu kecil, dan pada akhirnya keduanya menjadi teman dalam perjalanan. Saat memasuki wilayah iblis, ular hijau mencoba menyelamatkan iblis yang ditangkap. Tetapi ia dikucilkan dan ditangkap juga. Raja Iblis yang menyadari kemampuan ular hijau dan memintanya untuk melanjutkan misinya. Saat ular hijau dan hantu kecil akur selama perjalanan, mereka mulai merasakan emosi manusia. Lalu mereka menjalin persahabatan yang sangat kuat. Bagaimana kisah selanjutnya dari film ini? Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya. Karena apa? Karena semua itu gratis guys. Film diawali saat beberapa orang prajurit kerajaan yang akan sedang memeriksa kondisi sebuah bangunan tua yang ada di tengah desa Hangzhou. Hal itu dilakukan karena adanya laporan dari para penduduk yang sangat meresahkan. Karena menurut informasi yang beredar, ada sosok siluman ular yang mendiami tempat tersebut. Dan sudah sangat sering memakan korban jiwa, sehingga mereka mencoba mengusir siluman ular itu. Sesampainya di dalam, salah seorang pemimpin pasukan tersebut naik dan masuk ke dalam. Dan ia pun melihat sosok seorang gadis cantik yang sedang menangis. Alih-alih ingin memeriksa si gadis tersebut, justru dia malah mau berniat berbuat mesum. Namun nasib naas menimpanya karena gadis yang ia temui tersebut adalah siluman ular yang dimaksud. Dan akhirnya si laki-laki cabul tadi tewas mengenaskan. Mendengar informasi tersebut, seorang pemburu siluman termasuk seorang penasihat kerajaan yang bernama Mushang atau seorang pendeta Mushang langsung memburu siluman ular hijau yang dimaksud. Namun siluman ular hijau berhasil melarikan diri dan menuju ke sebuah kuil Raja Siluman Ular. Sesampainya di sana, ternyata ada sosok seorang gadis cantik yang sedang berada di dalam kuil. Si gadis berbaju putih ini adalah perwujudan dari sosok siluman ular dan masih setengah manusia. Kalau saya bilang sih masih belum sempurna jadi siluman deh. Namun ternyata, si pemburu siluman itu mengikutinya sampai ke dalam kuil. Alhasil, di dalam pertarungan tersebut, siluman ular hijau terluka dan kembali berhasil melarikan diri bersama si hantu kecil. Lalu mereka berniat bersembunyi sementara waktu di wilayah Raja Iblis. Sesampainya ke sana, ternyata kedatangan siluman ular hijau tidak mendapatkan sambutan yang ramah. Karena dia selalu saja membunuh para iblis untuk dijadikan mangsanya. Sehingga kedatangannya sempat mendapatkan penolakan dan di sini siluman ular hijau menyampaikan kepada Raja Iblis agar ia harus berhati-hati terhadap pendeta Mushang. Mendengar perkataan tersebut, Raja Iblis justru tidak mempercayai perkataan siluman ular hijau yang sudah memperingatinya. Karena melihat latar belakang dari siluman ular hijau itulah sang Raja Iblis tidak mempercayainya. Sebenarnya bukan tanpa alasan, para siluman ular dan iblis tidak mempercayai perkataan siluman ular hijau. Karena dulu kala saat siluman ular hijau mendapatkan perintah untuk menjaga pil jiwa dan roh, menurut info yang beredar, justru dia yang mencurinya. Dan seluruh para siluman menuduhnya sebagai pengkhianat, bahkan diusir dan tidak dianggap lagi sama sekali. Padahal dalam kejadian itu, dia tidak melakukan pengkhianatan yang dituduhkan kepadanya. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya mereka berdua pun meninggalkan markas Raja Iblis dan pergi ke dunia manusia untuk menjalankan misi dari Raja Iblis, yaitu harus membebaskan para iblis yang sudah ditangkap oleh pendeta Mushang. Dan para iblis tersebut dikurung di dalam sebuah kuil suci milik si pendeta Mushang di suatu tempat sih di balik pegunungan. Namun, di saat dalam perjalanan, justru mereka dihadang oleh beberapa murid dari pendeta Mushang. Dan pada akhirnya mereka pun berbagi tugas, yang dimana si hantu kecil dijadikan umpan agar seluruh penjaga kuil mengejarnya. Sementara siluman ular hijau diam-diam masuk ke dalam kuil yang sudah tidak ketat lagi dengan penjagaannya. Dan menyadari hal itu, pendeta Mushang pun memerintahkan agar sebagian muridnya untuk kembali ke dalam kuil.
Tapi ya ternyata ya, siluman ular hijau sudah lebih dulu memanipulasi dua penjaga yang ada di dalam kuil. Hingga pada akhirnya, roh para iblis yang ditawan oleh pendeta Mushang pun berhasil dibebaskan oleh siluman ular hijau. Melihat kejadian itu, para penjaga mengejar siluman ular hijau yang melarikan diri ke dalam hutan bambu. Ia melarikan diri ke dalam hutan dalam kondisi yang terluka parah akibat terkena anak panah dari pendeta Mushang. Saat di dalam hutan, siluman ular hijau bertemu salah seorang murid dari pendeta tersebut. Tapi dia tidak menyakitinya sama sekali. Ia hanya mengambil kuda milik si pemuda tersebut dan melarikan diri ke dalam kuil. Dalam keadaan yang terluka parah, si hantu kecil pun merawat dan mengobatinya. Namun, beberapa saat kemudian, siluman ular hijau menyadari bahwa si hantu kecil juga terluka parah. Dan di sini nih, tanpa pikir panjang, siluman ular hijau pun langsung mengobati si hantu kecil. Dan hingga pada akhirnya, mereka berdua pun beristirahat di dalam kuil hingga keesokan pagi harinya. Dan kita kembali berpindah ke scene di pagi harinya. Kedua siluman ini sedang berjalan-jalan di tengah kota. Dan kebetulan saat itu ada sebuah perayaan. Secara tidak sadar, kedua siluman ini pun ikut di dalam perayaan tersebut, dan mereka pun terlalu meminum banyak arak hingga mabuk. Dalam kondisi yang tidak terkontrol, tanpa disengaja justru siluman ular hijau tiba-tiba berubah wujud, dan itu pun disaksikan oleh para warga sekitar, sehingga para warga berlari ketakutan menyaksikan hal tersebut. Dan ternyata di malam harinya, siluman ular hijau melihat kelakuan kedua murid dari pendeta Mushang. Ia menyaksikan murid-murid pendeta Mushang membunuh salah satu penduduk dan sengaja berwujud menyerupai ular. Dan di sini pun siluman ular hijau baru sadar. Ternyata selama ini pendeta Mushang sengaja memanipulasi keadaan agar para penduduk menyangka semua tragedi pembunuhan tersebut adalah perbuatan siluman ular hijau. Padahal kejadian yang sebenarnya yang membunuh para warga adalah para murid dari pendeta Mushang. Di scene selanjutnya, siluman ular hijau diam-diam pergi meninggalkan si hantu kecil di dalam kuil. Ternyata tanpa diketahui, pendeta Mushang pun justru menangkap si hantu kecil. Ia meminta si hantu kecil untuk menyerahkan pil jiwa dan roh yang ia miliki. Di sini kita jelaskan sedikit tentang yang dulu mencuri pil jiwa dan roh. Sebetulnya si hantu kecil, bukannya siluman ular hijau yang melakukannya. Karena setelah kejadian tersebut, si hantu kecil melarikan diri dan bereinkarnasi menjadi manusia agar ia bisa bertemu dengan seorang pria di kehidupan masa lalunya. Atas bantuan pendeta Mushang dan perjanjian yang sudah dilakukan di antara mereka. Namun di sini, si hantu kecil mengingkarinya. Ia justru tidak memberikan pil jiwa dan roh kepada pendeta Mushang, sehingga membuat si pendeta marah dan mengurungnya di dalam kuil. Kita kembali ke scene selanjutnya, dan ternyata pria yang selama ini dicari oleh si hantu kecil berhasil ditemukan oleh siluman ular hijau. Melihat kejadian itu, siluman ular hijau langsung memerintahkan si pemuda untuk mendatangi kuil tempat terakhir si hantu kecil berada. Namun sesampainya di sana, pemuda tersebut tidak berhasil menemukan si hantu kecil. Justru dia mendapatkan sebuah petunjuk tentang keberadaan si hantu kecil yang dikurung di dalam kuil suci milik pendeta Mushang. Pada akhirnya, si pemuda itu pun menyelinap masuk ke dalam kuil. Dan akhirnya apa nih di scene kali ini? Ia berhasil bertemu dengan si hantu kecil dan menunjukkan sebuah bukti bahwa dialah yang dicari selama ini oleh si hantu kecil. Karena di kehidupan sebelumnya mereka selalu bersama. Setelah itu, si pemuda pun berusaha membebaskan si hantu kecil dan membawanya pergi meninggalkan kuil tersebut. Melihat kejadian itu, pendeta Mushang marah besar dan dia pun langsung menyuruh seluruh murid-muridnya untuk memburu siluman ular hijau dan si hantu kecil. Sementara di scene yang lainnya, siluman ular hijau kembali mendatangi markas Raja Iblis. Namun kedatangannya kali ini justru membuat Raja Iblis sangat marah. Dan bukan tanpa alasan, ternyata siluman ular hijau mengetahui bahwa Raja Iblis sudah bersekongkol dengan pendeta Mushang untuk menangkap dan membunuhnya. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Raja Iblis dan siluman ular hijau. Sementara di dalam pertarungan tersebut, siluman ular hijau terluka dan dia pun mencoba melarikan diri, namun dikejar oleh si Raja Iblis. Saat sesampainya di luar, ternyata pendeta Mushang sudah menanti mereka berdua. Bahkan niat pendeta Mushang kali ini, ia akan membunuh siluman ular hijau dan Raja Iblis. Melihat kebenaran yang ada, sang Raja Iblis langsung mencoba melawan si pendeta Mushang.
Namun karena dengan kekuatan yang berbanding sangat jauh, Raja Iblis tewas di tangan Pendeta Mushang. Dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba saja si hantu kecil datang dan membantu, karena ia melihat kondisi siluman ular hijau yang sudah terluka parah. Dan di scene kali ini, Pendeta Mushang mencoba mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi nyawa siluman ular hijau dan juga hantu kecil. Bahkan di sini siluman ular hijau sudah memperingati jika ia melakukan itu seluruh masyarakat akan tewas. Namun ternyata peringatan tersebut tidak diperdulikan oleh Pendeta Mushang, sehingga di sini siluman ular hijau merubah wujudnya demi melindungi para masyarakat desa, dan ia pun akhirnya terluka parah. Melihat kondisi ular hijau yang terdesak, akhirnya si hantu kecil memberikan pil jiwa dan roh kepadanya, dengan tujuan agar kekuatannya bisa bertambah berkali lipat untuk melawan si pendeta jahat tadi. Ternyata berhasil, pendeta jahat berhasil dikalahkan dengan bantuan si hantu kecil, dan dia pun langsung menarik si pendeta itu ke dalam jurang. Melihat pengorbanan si hantu kecil, siluman ular hijau pun sedih. Akhirnya di sini dia memutuskan untuk ikut masuk ke dalam jurang tersebut dan melompat. Dia berharap mereka akan bertemu di kehidupan selanjutnya. Sekian dulu film kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya, karena semua itu gratis guys.